Assalamualaikum anak-anak. Jika kemarin kita sudah belajar tentang sistem pencernaan pada hewan ruminansia, hari ini kita akan belajar tentang sistem pencernaan pada manusia. Bisa kita lihat gambar. Ini ada juga gambarnya di buku paket ya. Kalau kita lihat sistem pencernaan organ pencernaan manusia ada berapa? Dari mulut sampai anus 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 organ pencernaan manusia. Jadi makanan yang kita makan itu nantinya akan ada proses menjadi lebih halus dan akan diserap menjadi zat-zat yang bermanfaat untuk tubuh. Kemudian yang tidak dimanfaatkan oleh tubuh, zat sisanya akan dikeluarkan menjadi kotoran. Itu namanya sistem pencernaan. Nah, makanan yang kita makan pertama itu masuk ke mulut. Mulut fungsinya untuk apa? Untuk memecah makanan menjadi lebih kecil. Dengan apa? Dengan adanya gigi dan lidah, bantuan gigi dan lidah. Terdapat juga enzim di mulut. Nah, gigi manusia itu ada gigi seri, gigi taring, dan gigi geraham. Itu memiliki fungsi yang berbeda-beda. Kalau gigi yang depan sendiri, itu namanya gigi seri. Gigi seri fungsinya untuk memotong makanan. Gitu ya. Kalau gigi yang runcing namanya gigi taring, itu fungsinya untuk merobek makanan, untuk mengoyak. Terus gigi geraham yang belakang sendiri yang paling besar itu fungsinya untuk mengunyah. Terus makanan dicerna di mulut dengan bantuan enzim juga. Ada lidah. Lidah fungsinya untuk apa? Selain untuk merasakan juga untuk membantu ngunyah. Coba kalian bayangkan kalau kalian ngunyah tanpa lidah. Lidah kalian pasti kalau kalian ngunyah, kalau kalian perhatikan itu pasti menggiring makanan ke kiri, ke kanan gitu ya. Setelah makanan di mulut agak kecil-kecil, masuk ke kerongkongan. Ini kerongkongan. Nah, di kerongkongan itu ada gerakan namanya gerak peristaltik. Gerak peristaltik itu apa? Gerakan meremas-remas. Jadi, kok bisa makanan dari mulut masuk ke lambung? Itu karena ada gerak peristaltik, meremas-remas. Jadi, dia nanti akan masuk ke lambung. Di lambung, makanannya akan digiling, diputer-puter, digiling. Itu namanya dicerna ya. Nah, digiling itu nanti akan menjadi kayak bubur-bubur halus gitu, lebih halus. Makanannya udah lebih halus lagi. Terus dari lambung makanan masuk ke usus halus. Di usus halus fungsinya itu untuk menyerap sari-sari makanan. Di usus halus itu panjang. Kalau di manusia dewasa itu sampai bisa 6 meter, makanya gambarnya pating kruwel gitu ya. Di usus halus diserap sari-sari makanannya, kemudian nanti diedarkan zat-zat sari makanannya itu diedarkan ke seluruh tubuh melalui darah. Setelah dari usus halus, makanan masuk ke usus besar. Yang hijau itu namanya usus besar. Kalau usus besar fungsinya menyerap air. Masih ada airnya nanti diserap. Nah, di usus besar itu juga terdapat bakteri, namanya bakteri E. coli. Fungsinya untuk apa? Dia membantu sisa-sisa makanan tadi agar busuk. Setelah busuk, nanti makanannya muter itu dari usus besar. Nah, keluarlah lewat anus yang biasa kalian buang. Jadi
makanan setelah diserap sari-sari makanannya itu ada zat sisa. Zat sisa nanti dikeluarkan lewat anus yang sudah tidak dimanfaatkan oleh tubuh. Bagaimana cara menjaga organ pencernaan manusia? Dengan makan yang teratur, minum minimal 8 gelas sehari. Kenapa harus minum yang banyak? Kalau misalkan kalian minumnya tidak banyak, nanti bisa jadi kalian akan susah saat buang air besar. Makan juga harus yang berserat. Kalau tidak berserat, nanti buang air besarnya juga susah. Menjaga pola makan, menjaga minum. Terus bisa juga menghindari makanan-makanan yang sekiranya dapat membuat kalian diare. Misalkan yang tidak kuat pedas, yang tidak kuat asam. Nah, itu dihindari. Jadi beberapa penyakit yang ada di organ pencernaan, misalkan dari mulut. Apa penyakit yang ada di mulut? Misalkan sariawan, itu juga bisa. Mah, tahu mah ya? Mah itu yang sakit yang di lambung. Biasanya asam lambungnya naik. Itu mah. Terus ada juga diare, konstipasi. Konstipasi apa? Konstipasi itu susah buang air besar. Bagaimana biar buang air besarnya tidak susah? Selain tadi minum air yang banyak, yang cukup, terus makan makanan yang berserat, juga hindari kebiasaan menahan buang air besar. Pasti ada tuh yang kebelet terus ditahan-tahan. No, nanti akhirnya jadi mengeras. Akhirnya saat buang air besar kalian ngeden-ngeden susah. Itu selain konstipasi juga bisa menyebabkan penyakit lainnya. Bisa nanti anusnya ada pendarahan atau apa namanya ambeien, bisa nanti muncul benjolan di anus. Jadi jangan biasakan menahan-nahan saat kalian kepengin buang air besar. Gitu materi organ pencernaan manusia pada pagi hari ini. Semoga dapat dimengerti dan dapat dipahami. Terima kasih, tetap semangat anak-anak.